Assalamualaikum. Hey Bray, balik lagi di channel YouTube Hari Triana. Kali ini kita akan membahas spoiler film yang berjudul The Suicide Squad 2. Film ini rilis pada 28 Juli tahun 2021. Sebelum kita ke tahap pembahasan film ini, gue menyarankan lo untuk menonton film tersebut secara full. Karena dengan menonton film secara keseluruhan, Anda akan mendapatkan sensasi yang berbeda. Film diawali diperlihatkan seorang tahanan bernama Savan. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Waller menghampirinya dan memberikannya sebuah misi khusus. Singkatnya, Waller memilih beberapa tahanan yang ahli untuk menjadi satu tim dan menjalankan misi yang berbahaya. Sebelum menjalankan misi para tahanan tersebut, ditanamkan sebuah chip di kepalanya, sehingga jika mereka berani kabur atau melawan, maka Waller bisa meledakkan mereka kapan saja. Namun, jika ternyata mereka berhasil menyelesaikan misi, maka masa tahanan mereka akan langsung dikurangi. Ada beberapa tahanan yang dikirim untuk misi kali ini. Mereka adalah Savan, Flag, Boomerang, Blackguard, Mongol, Javelin, Dinika, Weasel, dan Harley Quinn. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pantai. Secara perlahan, mereka mulai mendekati tepi pantai dan memantau keadaan sekitar dengan keadaan hati-hati. Tak disangka, Blackguard ternyata berkhianat, sehingga mereka pun mulai dibunuh satu persatu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah melawan. Tanpa pikir panjang, Harley Quinn dan yang lainnya pun mulai menunjukkan kekuatan dan senjata mereka masing-masing. Namun sayangnya lawan yang mereka hadapi terlalu banyak, sehingga satu persatu dari mereka mati dengan mengenaskan. Melihat hal itu, Savan pun berusaha untuk kabur dan meninggalkan teman-temannya. Karena tindakannya itu, Waller pun terpaksa mengaktifkan chip di kepala Savan, yang otomatis membuat kepalanya langsung meledak. Tak diduga, ternyata kelompok yang dikirim bukan hanya mereka, namun ada juga kelompok lain yang menyusup dari arah lainnya. Mereka terdiri dari Bloodsport, Nanawi, Cleo, Peacemaker, dan Polka Dot Man. Nah, kelompok kedua ini juga dibentuk dengan misi yang sama seperti kelompok pertama. Sepertinya Waller sengaja membuat dua kelompok untuk membuat salah satu dari kelompok itu bisa menyelesaikan misi berbahaya tersebut. Mereka dikirim sebuah pulau bernama Porto Maltese untuk menyelinap masuk ke dalam sebuah laboratorium penelitian bernama Fotunheim. Diduga pemimpin dari pulau tersebut saat ini sedang mengembangkan penelitian tentang sebuah alien yang diberi nama Project Starfish. Nah, kedua tim itu dikirim untuk mencari data tentang proyek tersebut dan membawanya kembali ke Amerika. Singkat cerita, karena saat itu kelompok 1 telah dikepung oleh para tentara, jadi kelompok 2 pun dapat terbebas dari penjagaan. Dari kelompok 1 sendiri, hanya Flag dan Harley Quinn yang berhasil selamat, namun ditangkap oleh dua kubu yang berbeda. Pada malam harinya, dari ruang pemantauan, Waller dan tim berhasil menemukan keberadaan Flag dan meminta Bloodsport dan yang lainnya untuk menyelamatkan Flag terlebih dahulu. Keesokan harinya, Bloodsport pun memimpin teman-temannya untuk pergi menyelamatkan Flag. Ternyata Flag disandra oleh para tentara pemberontak dan dibawa ke camp mereka. Nah, sesampai di camp itu, para anggota pun mulai membunuh satu persatu tentara dengan kekuatan mereka masing-masing. Bloodsport dan Peacemaker yang ahli di bagian tembak-menembak, Nanawi si Raja Hiu yang langsung melahap siapapun musuhnya, Cleo dengan bantuan para tikus-tikusnya, dan Polka Dot Man dengan serpihan warna-warni yang langsung menghancurkan tubuh musuhnya. Dengan semua kekuatan itu, dalam sekejap mereka mampu membunuh beberapa tentara pemberontak yang berjaga di camp tersebut. Setelah itu, mereka menemukan Flag yang ternyata tidak disandra, melainkan diselamatkan oleh para tentara pemberontak yang juga memiliki tujuan yang sama dengannya. Alhasil, pemimpin tentara pemberontak bernama Sorya pun kecewa dengan tindakan gegabah yang dilakukan oleh mereka dan bahkan menewaskan begitu banyak orang yang tidak bersalah.
Scene lalu beralih memperlihatkan salah satu ilmuwan yang dikenal dengan nama Tinker. Di hadapan para pemimpin ia pun memaparkan perkembangan dari proyek Starfish yang saat ini sedang ia jalankan. Jadi Starfish raksasa yang ia teliti mampu mengeluarkan puluhan anak sekaligus yang kemudian bisa menempel pada wajah manusia dan mengendalikan manusia tersebut sesuai dengan perintahnya. Seorang presiden yang melihat hal itu pun berinisiatif untuk mengembangkan proyek tersebut, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan negara dan melawan negara lain. Sementara itu, Harley Quinn yang ditahan saat itu tiba-tiba dibebaskan dan di makeover untuk pertemuan dengan sang presiden. Tak diduga, ternyata sang presiden diam-diam mengagumi Harley sejak lama. Oleh sebab itulah, presiden menyiapkan banyak hal untuk menyambutnya, mulai dari makan mewah bersama, menikmati kicauan burung, sampai di penghujung hari presiden pun melamar Harley untuk menjadi istrinya. Setelah itu, sang presiden menunjukkan menara Jotunheim sambil menjelaskan yang ada di dalamnya, di mana selama ini presiden mengaku bahwa setiap warga yang kontra terhadapnya akan langsung dikirim ke laboratorium tersebut untuk dijadikan objek penelitian. Mendengar hal itu, Harley pun marah dan tidak segan-segan menembaknya hingga mati. Nah, karena kematian sang presiden, posisi presiden pun digantikan oleh Jenderal Juarez. Dan tentu saja Harley juga kembali ditangkap dan disandera di waktu yang sama. Bloodsport pun dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke laboratorium Jotunheim. Setelah perjalanan cukup jauh, mereka pun menghentikan sebuah mobil milik seseorang bernama Milton untuk membawa mereka agar bisa masuk ke dalam kawasan kota tanpa dicurigai. Nah, misi kali ini mereka akan menangkap Tinker yang menjadi kunci utama untuk masuk ke dalam laboratorium Jotunheim. Sayangnya dalam misi kali ini polisi pun tiba-tiba datang memeriksa mereka. Beruntung Bloodsport dengan cepat meminta Cleo dan Polka untuk membawa Tinker terlebih dahulu. Alhasil, Bloodsport, Flag, dan Fishmaker pun tertangkap dan dibawa oleh para polisi. Namun tentu saja di dalam mobil itu mereka tidak hanya tinggal diam, namun berusaha untuk menyelamatkan diri dan menyerang para polisi tersebut. Alhasil mereka pun bisa selamat dan kembali bergabung dengan yang lainnya. Sebelum misi utama, mereka pun diminta untuk menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu yang saat ini masih disandra. Di sisi Harley, ia ditahan dan dipaksa untuk memberitahu pemerintah tentang rencananya dikirim ke tempat tersebut. Harley terus mengatakan hal yang aneh sehingga ia pun disetrum sampai pingsan. Namun begitu Jenderal keluar dari tempat tersebut, Harley pun bangun dan menyerang penjaga di sana sampai ia akhirnya terbebas. Sementara itu, di luar gedung kelompok 2 sudah sampai di sana dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Padahal di dalam gedung, Harley sedang menikmati waktunya menembak para tentara dengan santai. Dan benar saja, Harley dengan senyuman santainya itu bertemu dengan kelompok 2 di luar yang sibuk dengan rencana penyelamatan mereka. Nah, dengan bergabungnya Harley Quinn, tim mereka pun sudah cukup lengkap. Sehingga mereka hanya tinggal menjalankan rencana pemberontakan ke dalam laboratorium Jotunheim bersama-sama. Dengan bantuan Milton, mereka pun berhasil masuk ke kawasan laboratorium yang dijaga dengan sangat ketat. Selanjutnya, mereka pun membunuh semua penjaga dan masuk ke dalam laboratorium dengan bantuan Tinker. Setelah itu, Tinker diminta untuk mengunci pintu laboratorium itu dengan penjagaan ekstra, sehingga para tentara tak bisa menangkap mereka. Di waktu yang sama, presiden yang mengetahui hal itu pun bergegas pergi bersama para pasukannya, dan saat itulah waktunya Soria dan pasukan untuk bergerak.
Kembali pada kelompok dua yang sudah ada di dalam laboratorium, mereka pun langsung membagi tugas mereka masing-masing agar bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Di saat itu, Cleo dan Flag dibawa oleh Tinker untuk melihat proyek Starfish mereka. Di dalam satu ruangan, mereka melihat begitu banyak orang yang telah terinfeksi oleh anak-anak Starfish dan dikurung di satu tempat yang sama. Setelah itu, Tinker pun menjelaskan bahwa proyek Starfish ini awalnya dijalankan oleh peneliti Amerika. Oleh sebab itulah mereka dikirim untuk mengambil data tentang penelitian itu agar Amerika bisa menghilangkan bukti tentang keterlibatan mereka. Mendengar hal itu, Flag pun marah dan langsung mengambil data untuk disebarkan kepada media massa. Karena bagaimanapun juga masyarakat berhak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Saat itu, Fishmaker tiba-tiba datang berkata bahwa ia tidak setuju dengan rencana Flag. Bagaimana tidak, jika data itu sampai tersebar, maka pihak Amerika juga akan mendapatkan masalah. Di tengah perdebatan itu, bangunan laboratorium itu pun tiba-tiba roboh dan membuat Tinker akhirnya dimakan oleh Starfish. Sementara itu, Flag dan Fishmaker masih memperebutkan data tersebut dan saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya Flag pun berhasil dibunuh oleh Fishmaker. Data itu terjatuh dan segera diambil oleh Cleo. Setelah itu, kita pun diperlihatkan keadaan 8 menit sebelumnya. Di mana kerusakan gedung terjadi karena ledakan yang disebabkan oleh kekuatan Polka saat ingin menyelamatkan teman-temannya. Alhasil, semua bom yang mereka pasang pun meledak dan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Bloodsport, Harley, dan Polka pun berhasil untuk menyelamatkan diri dari kerusakan gedung tersebut. Nah, karena hal itulah Bloodsport tidak sengaja terjatuh di hadapan Fishmaker yang saat itu sedang menodongkan pistolnya kepada Cleo. Melihat hal tersebut, Bloodsport pun langsung menyelamatkan Cleo dan terpaksa menembak Fishmaker hingga tewas. Setelah diselamatkan, Cleo pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Bloodsport. Jadi, Bloodsport pun memutuskan untuk mengambil data tersebut dan akan menyimpannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Starfish atau yang mereka sebut dengan Starro tiba-tiba terbebas dari gedung dan mengamuk. Ia berhasil mengeluarkan ratusan benih-benihnya dan menginfeksi begitu banyak orang yang berada di sana. Saat itu, Waller meminta kepada para anggotanya untuk pergi dari tempat tersebut karena data telah mereka dapatkan. Namun, para anggota tidak mendengarkannya karena mereka tidak ingin meninggalkan kota itu dengan keadaan Starro yang sudah mengamuk. Mereka merasa bahwa menghentikan Starro adalah tanggung jawab mereka saat ini. Alhasil, beberapa anggota yang masih hidup pun bersatu untuk menghentikan Starro. Disinilah para anggota menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing untuk melawan Starro beserta orang-orang yang telah terinfeksi, mulai dari Bloodsport yang menembak tanpa henti, Nanawi yang memakan bagian tubuh Starro, Polka yang membayangkan bahwa Starro adalah ibunya, Harley yang membawa tombak dan masuk ke dalam mata Starro, serta Cleo dengan ribuan tikusnya yang ia kerahkan untuk menyerang Starro. Tak diduga dengan ribuan tikus tersebut, mereka pun berhasil menumbangkan Starro. Film diakhiri dengan Bloodsport yang menghubungi Waller dan berkata bahwa data di tangannya saat ini telah ia unggah ke beberapa situs. Dan jika Waller berani membunuh salah satu dari mereka, maka Bloodsport akan segan-segan menyebarkan data tersebut ke publik. Di akhir film, kita pun diperlihatkan bahwa Weasel dan Fishmaker ternyata masih hidup, dan film pun selesai.
Hey Bray, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian kata yang kurang dipahami. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini.